Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Anin Dwi Sustianti IPS ISI. Untuk pertemuan kali ini yang dibahas Bu Anin adalah subbab 2 tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut ya. Apa sih ekonomi kreatif? Bagaimana sih konsepnya? Ekonomi kreatif adalah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, menghasilkan produk dan karya kreatif. Apa saja jenis ekonomi kreatif itu? Yang pertama bisa arsitektur, desain interior, desain komunikasi dan visual, desain produk, film, animasi video, fotografi, kria, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan pengembangan permainan, penerbitan, periklanan televisi dan radio, serta seni pertunjukan dan seni rupa. Kemudian, untuk menumbuhkan potensi kreatif daerah, beberapa daerah di Indonesia itu secara rutin menyelenggarakan festival. Misalnya, di Bandung itu ada Bandung Lake Festival, kemudian di Jakarta ada Jakarta Fair, kemudian di Surakarta itu ada Batik Solo Carnival, kemudian di Yogyakarta misalkan itu ada Malioboro Night Festival, kemudian di Jember ada Jember Fashion Carnival atau JFC, di Bali ada Bali Fashion Week. Kemudian upaya meningkatkan ekonomi kreatif, strategi yang digunakan adalah yang pertama menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif yang diberikan itu meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, serta pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Kemudian menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta, sehingga ini mampu menggerakkan industri kreatifnya. Next, ada menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain dan mutu, serta pengembangan pasar. Berikutnya ada memberi perlindungan bagi karya industri kreatif. Tindakan ini itu dilakukan dengan memberi perlindungan hasil karya industri dan pemberian hak paten. Dan yang berikutnya ada membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi pelaku industri kreatif. Untuk mendukung strategi pemerintah tersebut, Kementerian Perdagangan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung teknologi informasi. Langkah ini itu berkaitan dengan updating dan pengembangan database dan portal Indonesia Kreatif serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Sistem ini itu nanti diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan ataupun kecepatan dan ketepatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses informasi yang diinginkan. Nah, next yang kedua itu peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Tujuan dari kegiatan ini itu adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekonomi kreatif dan bidang teknologi agar mampu menghasilkan produk berdaya saing yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu Pekan Produk Kreatif Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PPKI atau PPKI.
Nah, PPKI ini terdiri atas 3 kegiatan yang diselenggarakan secara paralel, yaitu pameran konvensi dan gelar seni budaya. Bentuk kegiatan tersebut antara lain itu seminar, talkshow, dialog database, kemudian pelatihan, klinik konsultasi, dan anjungan pembiayaan. Yang keempat ada Festival Ekonomi Kreatif atau yang biasa disebut dengan Festival Ekri. Contoh dari Festival Ekri dalam negeri yaitu Java Jazz dan Festival Kesenian Yogyakarta. Sementara itu, contoh Festival Ekri luar negeri yaitu Festival Animasi Kartun Internasional. Berikutnya ada wahana kreatif, yaitu sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk ekonomi kreatif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun citra dan mempromosikan Indonesia itu sebagai salah satu negara pemasok produk kreatif berkualitas dunia. Ada lagi misal peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, kemudian riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Kemudian ada fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan wirausaha, serta penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1. Nah, itu ya, demikian dari Bu Anin. Sekian, terima kasih. Tetap semangat belajar di era pandemi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.